semakin kita berilmu harusnya kita semakin merunduk ya. Betul. Ini kan artinya sebenarnya ini contoh dari muhasabah. Sering kita tuh harus mengoreksi diri sendiri, Iya, apakah iya, amal iya. kita tuh sudah diterima atau enggak. Iya, iya. Nah sebenarnya yang bisa kita lakukan itu apakah senantiasa dilakukan setiap saat atau seperti apa sih, A? Iya. Kapan kita bisa melakukan muhasabah itu? Iya, muhasabah itu harus dilakukan setiap saat, setiap waktu. Perintah Allah kepada kita sebagai orang beriman adalah bertakwa kepada Allah dan juga melihat serta memperhatikan apa yang telah kita lakukan kemarin sebagai bentuk perbaikan di waktu yang akan datang. Jadi sebenarnya yang namanya muhasabah itu nggak harus nunggu akhir tahun. Justru muhasabah itu ya sebelum kita tidur, kita muhasabah hari ini ngapain aja ya, lebih banyak pahala atau dosa gitu. Bahkan ada cerita Imam Syafi'i itu punya kebiasaan tuh, jadi beliau tuh kan punya pakai jubah nih, terus dia ada sakunya kiri kanan gitu. Nah, jadi kalau dia berbuat baik, batunya batu masukin ke kanan. Terus kalau dia berbuat buruk, sesuatu yang mungkin gak baik gitu ya bisa kayak punya perasaan gimana masukin ke kiri. Nah sebelum tidur dia timbang lebih banyak batu yang di saku kanan apa saku kiri. Saking ingin mencobanya mengintrospeksi diri gitu. Itu sekelas Imam Syafi'i ya. Itu sekelas. Yang kita juga percayalah beliau, masya Allah gitu kan. Pasti akan jaga ya. Pasti saku kanannya lebih banyak lah. Kalau kita begitu kita jalannya ke kiri terus. Kita jaga Allah ya. Ya ini menggambarkan bahwa pentingnya introspeksi diri. Orang yang sering introspeksi diri cenderung tidak akan sibuk melihat kesalahan orang lain. Karena waktunya habis buat melihat aib dirinya sendiri. Berarti kalau ada orang yang sibuk dengan aib orang lain, hakikatnya orang itu adalah orang yang tidak pernah bermuhasabah diri dengan dirinya. Sehingga melihat orang itu jelek, orang itu buruk, dan dia lupa melihat keburukan dalam dirinya. Sehingga dia lagi-lagi tertipu dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu salah satu ya, sekelas Imam Syafi'i aja ya. Jadi kayaknya kita mungkin perlu ya setiap hari itu tadi ya, mau tidur gitu ya sambil mengingat. Itu kan sebenarnya bagian dari ibadah sebenarnya. Harus. Gitu. Dan itu perintah Allah kan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kan itu perintahnya. Dan perhatikanlah apa yang kamu lakukan kemarin untuk hari esok. Kan hari esok tuh maknanya banyak kan. Ya hari esok itu maksudnya hari setelah dunia ini. Ada juga hari esok berarti besok. Makanya setiap malam tuh biasakan tuh, jangan tidur dulu kecuali ambil air wudhu. Kemudian sholat 2 rakaat atau mau sholat witir duluan juga boleh. Nah sebelum tidur kita merenungi apa yang pernah kita lakukan. Minta ampun, istighfar sama Allah berkali-kali. Kalau punya salah sama manusia minta maaf gitu. Kalau ada orang yang nyakitin kita, belajar maafin gitu. Jadi sebelum tidur tuh kita bermuhasabah. Kalau itu jadi kebiasaan. Karena hakikatnya kan tidur tuh mati. Mati sesaat. Sampai Allah bangunkan kembali ketika bangun kita di pagi hari gitu. Tapi sebenarnya berarti, tapi di sisi lain itu tadi ya, kita itu boleh juga nggak, bukan pede ya, tapi kita tetap berharap ya Allah, apa yang sudah aku lakukan ini kan karena Engkau ya. Harapannya itu ya aku berharap ibadah ini memang sampai pada Engkau dan Engkau membalas ya Allah. Iya, jawabannya boleh. Makanya ada 2 sifat yang harus kita miliki dalam hidup. Ada 2 karakter. Ada 2 sikap. 1 namanya roja. 2 namanya khauf. Roja itu artinya berharap kepada Allah. Berharap tadi tuh. Berharap pahalanya, berharap rahmatnya, berharap ampunannya, berharap kasih sayangnya, berharap inayahnya, berharap taufik hidayahnya, berharap surganya. Itu roja. Nah tapi dalam roja harus ada khauf. Harus ada rasa takut. Takut Allah gak nerima amal saya gitu. Takut Allah itu tidak menjadikan amal ini sebagai pahala terbaik buat saya. Ya Allah, takut saya ada riyanya, takut saya ada sum'ahnya, saya juga takut dengan nerakanya. Jadi dalam roja ada khaufnya, dalam khauf ada rojanya. Dalam harap ada takutnya, dalam takut ada harapannya. Oh, jadi itu ibarat sayap tuh ya. Jadi harus dua-duanya mengepak. Gak bisa satu yang takutnya lebih menonjol. Nah itu tuh jangan sampai. Maka takutnya yang menonjol nanti diimbangi dengan harapnya yang juga menonjol gitu. Jadi kita takut dengan gak diterimanya amal. Tapi kan Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah penyayang kok sama aku gitu. Jadi sehingga kita akan berimbang dalam beramal. Dan kita juga akan tetap optimis dengan apa yang kita hadirkan. Masya Allah. Gitu.
Jadi benar-benar hati-hati ya, kembali lagi pada prinsip bahwa soal jangan kemudian bangga dengan ketaatan kita itu kan soal hati ya. Iya. Jadi memang kuncinya di hati, kita tuh harus sering-sering bersihin hati berarti kan. Sering-sering zikir, sering-sering ya memupuk hati supaya subur kan. Betul. Iya kan hakikatnya kita ini kan ruhnya, hatinya. Nanti kita mati jasadnya kan dikubur. Yang kembali ke Allah kan isinya. Hatinya. Maka jangan sibuk mempoles fisikmu tapi lupa mempoles hatimu. Karena ternyata ini kan casing doang nih semuanya. Ini casing gitu. Yang kelihatannya casing gitu. Tapi kan yang Allah akan lihat adalah isi hatinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilanmu, kemudian jasadmu, tubuhmu, la. Akan tetapi yang Allah lihat apa? Isi hatimu dan amal-amal. Oke, berarti ini artinya kadang kita tuh kalau suka melihat orang yang mungkin dalam kacamata manusia tuh soleh gitu kan, kadang kita punya pandangan yang Masya Allah ya ini soleh banget gitu. Berarti jangan juga bermudah-mudahan juga gak sih gitu untuk melihat seseorang itu dari kacamata yang kacamata kita gitu, kasat mata. Jangan mudah menjudge dan menghakimi serta menilai manusia dengan tampilan luarnya. Don't judge the book by its cover. Jangan lihat orang dari tampilan luarnya. Ada seseorang yang kelihatannya ahli surga, beramal surga, tapi ternyata mohon maaf, Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Kenapa? Karena saat dia beramal seakan-akan ingin mendapatkan surga, tapi di hatinya bukan Allah yang hadir, tapi pujian manusia, ingin dipandang, ingin disanjung. Ternyata itu yang membuat dia terpleset sehingga tidak mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah. Dan juga jangan menghakimi orang yang kelihatannya ahli neraka, orang yang berbuat keburukan seakan-akan dia ahli neraka. Jangan menghina dia. Kita tidak pernah tahu. Barangkali di balik hinanya dia ada sholat 2 rakaat setiap malam yang dia dirikan. Di balik hinanya dia ada hati yang bersih yang tidak pernah berprasangka buruk kepada orang lain. Boleh jadi itu yang membuat Allah membuka pintu surganya untuk orang yang punya hati yang lapang itu. Bukankah pemirsa pernah dengar kisah seorang perempuan, mohon maaf, perempuan itu pekerjaannya mohon maaf tidak baik, hina, dina. Tapi ternyata karena dengan izin Allah perempuan itu memberikan minum kepada seekor anjing di akhir hayatnya. Ternyata kebaikan dia kepada seekor anjing itu mampu menjadikan surga dibuka pintunya untuk perempuan yang memberikan air minum kepada yang seekor anjing tadi. Maka dalam hidup kita hanya sibuk aja dengan penilaian Allah. Dan itu bisa dilihat dari mana? Dari hati. Maka jangan sibuk dengan teko tapi lupa dengan isi tekonya. Karena isi teko itu pasti teko itu mengeluarkan isi tekonya. Kalau isinya kopi pasti yang keluar kopi, kalau isinya teh pasti yang keluar teh. Kita banyak mendandani tekonya tapi lupa mempersiapkan isi tekonya dengan baik. Kita nih semuanya dikasih make up, dikasih semuanya, kelihatan ini kan casing, rapi, ini peci, wah casing gitu. Seolah-olah kan maksudnya ya itu tadi soleh apa gitu-gitu. Ya kita juga jangan begitu ya, jangan. Ya tapi kan jangan merasa gitu. Kita berusaha dengan penampilan seperti ini biar kita terjaga gitu. Tapi juga jangan kemudian seolah-olah merasa itu tadi lebih baik dari orang lain. Jadi pada akhirnya jangan merendahkan orang lain, jangan menghina orang lain. Boleh jadi orang yang kamu hina itu lebih mulia di hadapan Allah. Jangan merendahkan orang lain, boleh jadi orang yang kamu rendahkan itu lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar aja untuk melembutkan hati. Oke. Itu setuju sih. Jadi jangan kemudian kita merendahkan orang. Tapi di sisi lain apakah kita tuh boleh gak sih kita terlalu memuji orang lain karena misalnya Masya Allah ini soleh banget, Masya Allah ini ustadz ya. Kadang-kadang tuh gitu loh. Iya. Jangan. Khawatirnya nanti ada fanatik buta dalam diri kita. Melihat ustadz, jangan melihat sisi yang sempurna. Ustadz juga manusia. Nanti khawatirnya kalau ustadznya berbuat sesuatu yang mengecewakan, jamaahnya jadi nggak mau ngaji lagi gara-gara ustadznya mengecewakan. Padahal bukan Islamnya ya, ini bukan sosoknya sosok. gitu ya. Dan manusia pasti punya salah. Dan mohon maaf Bamila, ya kita yang sebagai seorang guru gitu ya memang dituntut harus sempurna gitu, seakan-akan. Padahal kan kita juga manusia yang bisa punya celah juga gitu. Dan lihatlah pada sisi itu,
lihat sisi manusianya. Kan kita misalnya menemukan ada guru kami, guru kita yang mungkin dengan izin Allah dia harus terpeleset berbuat kesalahan. Jangan dihakimi bahwa dia tuh salah total. Karena bagaimanapun entah berapa banyak jutaan kebaikan yang pernah dia hadirkan dalam hidupnya. Ya mungkin dengan dakwahnya dia banyak orang yang tersentuh, jadi taat, ingat sholat, mendekat ke Allah. Apakah kita harus menutup kebaikan itu gara-gara satu celak dan hilaf dari seorang ustadz itu? Maka janganlah. Udah. Kan di antara doanya juga bagus ya. Jadi doa sahabat itu kalau melihat guru apa? Ya Allah, tutuplah aib guruku dari pandanganku. Tutuplah aib guruku dari pandanganku. Dan berikanlah berkah ilmuku dari guruku itu. Jadi tutuplah aib guruku dari pandanganku dan janganlah engkau cabut berkah guruku dari ilmu yang aku dapatkan darinya. Jadi doa itu tuh. Jadi sebelum belajar, misalnya mohon izin ya, mohon maaf, kita digapai kemuliaan, ketemu dengan guru-guru nih Mbak Mila. Ya Allah, tutuplah aib guru-guruku yang mengajarkan aku dan jangan engkau cabut berkah guruku dari ilmu yang disampaikannya untukku gitu. Jadi biar kita tuh bisa lebih ya, jadi saling mendoakan ya. Iya. Tapi pada akhirnya tuh kita itu tadi jangan sampai fanatik buta. Kemudian selain manusia itu pada akhirnya juga punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Apa yang kita perlu ingat lagi ya soal ketaatan ini. Tapi tetap supaya kita tetap semangat juga, kita tetap punya tekad gitu ya untuk menjadi hamba yang soleh gitu. Tapi di sisi lain, ayo ingat deh bahwa setiap orang tuh punya potensi salah. Jangan sampai kemudian kita merasa bangga karena ketaatan yang kita lakukan. Iya, yang pertama tentu niat. Selalu luruskan niat. Niatnya hanya untuk Allah ya. Hanya karena Allah. Hanya untuk semata-mata menyenangkan Allah. Menyenangkan. Jangan sibuk menyenangkan diri kita, tapi menyenangkan Allah. Jangan kejar apa yang kita mau, tapi kejar yang Allah mau. Karena itu akan jadi kekuatan buat kita. Satu, niat. Yang kedua ilmu, ya dalam beramal harus ada ilmu, Mbak Mila. Jangan samakan antara orang yang beramal dengan ilmu dan orang yang beramal tanpa ilmu. Tentu beda kualitasnya. Bahkan mohon maaf ya, di antara amal yang tidak akan diterima, salah satunya ketika amal tuh nggak dipakai dengan dasarnya dengan ilmu. Walaupun dibungkusnya kelihatannya baik ya. Maka ilmu tuh setidaknya harus tahu, harus ngerti. Nah sampai yang ketiga, ya setelah kita punya niat yang tulus karena Allah, kemudian kita menyiapkan ilmu yang lurus karena Allah, maka nanti sampai yang ketiga kita belajar bertawakal sama Allah. Tawakal. Dengan semua amal yang kita lakukan. Tawakal itu kan menyerahkan dan menyandarkan semua amal kebaikan kita hanya untuk Allah. Tawakal itu bukan berarti pasrah gitu, beda. Bukan menyerah, bukan terserah, tapi berserah. Menyerah itu tidak ada usaha, jangan. Terserah itu tidak ada tujuan, jangan. Tapi harusnya berserah. Apa itu berserah? Maksimalkan usahanya, langitkan doanya. Pastikan tujuannya, hasilnya serahkan kepada Allah. Itulah artinya berserah, tawakal kepada Allah. Niat, ilmu, tawakal. Jadi salah satu yang bisa menjaga kita dalam koridor supaya kita tidak tertipu dengan amalan kita tiga tadi ya. Niatnya harus terus diperbarui. Niatnya juga karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Tambahin ilmunya terus. Tambahin terus ilmunya supaya tadi niatnya sudah bagus, ilmunya juga sudah bagus. Dan terakhir tawakal. Serahkan kepada Allah. Serahkan sama Allah. Karena Allah itu pasti akan melihat proses kan, akan melihat niat kan. Jadi insya Allah kalau kita udah berusaha, berikhtiar, niatnya diperbagus, ilmunya kemudian selalu ditambah, Allah juga pasti akan melihat kan. Betul, maka dalam berbuat baik jangan banyak protes. Karena kebaikan itu berproses dan berprogres. Jalani sampai beres, insya Allah sukses. Amin.